Perkenalkan, nama saya Cynthia Basa Valentin dengan nomor induk mahasiswa 03202110. Izinkan saya memaparkan mengenai sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah. Kita masuk ke organ jantung. Organ jantung memiliki tugas yang sangat vital, yakni menjaga darah supaya tetap mengalir, membawa oksigen dan sari-sari makanan di dalam sel tubuh manusia. Jantung juga terdiri atas beberapa bagian. Di bawah ini bagian-bagian jantung pada manusia disertai dengan fungsinya. Aorta. Ini aorta. Aorta bagian jantung yang pertama adalah aorta, yakni arteri terbesar pada tubuh manusia. Letak aorta berada di bagian atas organ jantung Anda. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Selanjutnya ada vena cava superior. Vena cava superior atau vena cava ialah vena besar yang ada dalam tubuh manusia. Letaknya berada di bagian atas bagian jantung. Fungsi dari vena cava superior ialah untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yakni arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Fungsi dari arteri pulmonalis ialah untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Katup aorta. Katup aorta adalah katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dan aorta. Adanya perubahan tekanan darah di kedua sisi katup tersebut juga bisa menyebabkan katup bisa terbuka ataupun tertutup. Fungsi dari katup aorta sendiri ialah untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Atrium. Atrium bagian yang berikutnya adalah atrium yang merupakan bentuk jamak atria yang artinya sama dengan serambi. Ini serambi, ini bagian serambi, ini bagian serambi. Di sini ada dua atrium, yakni atrium kiri atau serambi kiri, ini serambi kiri, ini serambi kiri, dengan atrium kanan atau serambi kanan. Ini dia. Letak atrium ada di dua ruangan teratas pada 4 ruang utama organ jantung. Fungsi dari atrium kiri ialah menerima darah yang berasal dari organ paru-paru, mengandung oksigen, kemudian membawanya pada ventrikel kiri. Adapun fungsi atrium kanan ialah menerima darah berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ventrikel bagian kanan. Selanjutnya ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis yang merupakan vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju jantung di bagian atrium kiri. Ukuran atrium lebih kecil dibandingkan dengan vena cava yang terdiri atas vena pulmonalis kanan dengan vena pulmonalis kiri. Vena pulmonalis berfungsi membawa darah mengandung oksigen. Kembali lagi ke jantung. Yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia. Ini adalah bagian jantung yang akan mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Katup tricuspidalis. Bagian jantung berikutnya adalah katup tricuspidalis ataupun katup tricuspid, yakni katup yang terdiri atas 3 daun katup. Pada katup ini bisa terbuka bila sistole berkontraksi serta bisa menutup kembali. Katup tricuspidalis berfungsi memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan guna membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Selanjutnya ada katup mitral. Bikuspid atau katup mitral ialah katup yang memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Organ ini juga bisa terbuka ketika darah mengandung banyak oksigen pada atrium kiri akan mengalir menuju ke ventrikel kiri. Katup mitral berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada
ventrikel kiri kembali ke atrium kiri. Selanjutnya ada ventrikel. Berikutnya ada ventrikel, yakni 2 ruang kosong dari keempat ruangan pada bagian bawah organ jantung. Ventrikel bisa disebut juga bilik. Ini bilik kiri dan bilik kanan. Ini ya. Terdapat 2 jenis ventrikel, yakni ventrikel kiri atau bilik kiri dengan ventrikel kanan atau bilik kanan. Ventrikel berfungsi menerima darah dari organ atrium lalu akan dibawa keluar dari organ jantung. Ventrikel kiri, ini ventrikel kiri menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Ventrikel kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Vena cava inferior, organ yang kaya inferior. Organ vena cava inferior atau vena cava inferior ialah vena terbesar pada tubuh manusia. Vena cava inferior berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Selanjutnya ada katup atrioventrikular. Organ lainnya ialah katup atrioventrikular ataupun katup atrioventrikular, yakni katup yang berada di antara atrium dengan ventrikel. Jadi berada di antara ini dia. Katup atrioventrikular berfungsi membuat darah cuma bisa mengalir dari atrium menuju pada ventrikel. Selanjutnya ada dinding jantung. Dinding jantung di bagian sini, dinding jantung. Dinding jantung yang merupakan bagian terluar sebagai pelapis jantung. Pada dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yakni endokardium atau terdalam, kemudian miokardium atau bagian tengah, serta epikardium atau bagian terluar. Endokardium juga terdiri dari epitel pipil selapis. Pada miokardium juga terdiri atas otot kardiak atau otot jantung. Organ epikardium merupakan membran fibrosa. Dinding jantung berfungsi membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Sekian hasil pemaparan saya mengenai kardiovaskular.